Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai korupsi di salah satu BUMN, yaitu Waskita Karya yang melibatkan direktur utamanya yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, yang diduga kerugian keuangan negaranya 2,5 triliun. Nah, tentu ini mengejutkan kita. Kenapa? Karena proyeknya adalah proyek fiktif. Suatu hal, suatu modus korupsi yang butuh keberanian luar biasa. Ketika di era sekarang, orang berani untuk korupsi proyek fiktif, tentu orang ini sudah mampu mengantisipasi proses-proses, prosedur-prosedur, legalitas terkait dengan suatu proyek. Selama ini jika terkait dengan proyek, korupsi modusnya biasanya hanya mengurangi spesifikasinya. Harusnya kualitas A jadi kualitas B. Harusnya speknya kualitas yang baik menjadi kurang baik. Mainnya di situ. Tapi kalau fiktif, ini artinya keberaniannya untuk korupsi itu luar biasa. Mengapa? Sebab kalau yang bermain di spek, tentu ketika misalnya ada pengawas internal ataupun dari luar mengaudit, kelihatan barangnya, misalnya gedung misalnya atau barang-barang itu kelihatan artinya ada lah masalah. Nanti dia misalnya semennya itu kualitasnya nggak bagus, itu urusan belakangan yang penting ada. Tapi kalau fiktif ini luar biasa. Artinya apa? Artinya proses dari awal, mulai dari sistem pengadaan sampai pencairan uang itu kan mulus tanpa ada yang mampu untuk menemukan ada kejanggalan. Misalnya pengadaan biasanya itu kan ada term, setiap term tentu ada progress reportnya, entah itu 30%, 50%, 70%, sampai 100%. Lah kalau uangnya keluar, reportnya apa ketika ini adalah fiktif Nah, tentu kita melihat dari tersangka yang ada termasuk Dirut, artinya memang BUMN belum berhasil untuk membuat korupsi di wilayah mereka itu, terutama Waskita Karya itu zero, dan bahkan korupsinya tersangkanya langsung direktur utama. Ini yang sangat menarik. Kemudian terkait dengan proyek fiktif, saya pikir bahwa ketika ini adalah proyek fiktif, maka tentu semua BUMN harus melakukan pembenahan internal. Segera cek pengeluaran uangnya untuk pengadaan proyek apa, kemudian cek fisik langsung untuk melihat bahwa ini fiktif atau tidak, itu dulu Nah, kemudian kita tahu bahwa utang BUMN ini kan luar biasa. Harusnya direktur utama di BUMN itu kan dia bagaimana dia mampu untuk mengurangi rasio utang, bahkan memberikan dividen yang baik kepada pemerintah dari hasil kinerja perusahaan yang dia diangkat menjadi direktur dengan gaji yang luar biasa, gaji yang besar, tapi ternyata malah korup. Apresiasi tentu kita sampaikan kepada kejaksaan yang sekali lagi mampu mengatasi, mampu membongkar korupsi sampai 2,5 triliun. Terakhir, bahwa 2,5 triliun ini selama beberapa tahun itu bukanlah jumlah yang sedikit, bukanlah jumlah yang habis dimakan seorang, tentu harus diimbangi dengan upaya mencari aset untuk pengembalian,
termasuk juga ke siapa saja mengalir, ya, bagaimana modus aliran dananya, dan sekarang dananya itu ada di mana saja. Supaya apa? Supaya 2,5 triliun itu bisa kembali ke negara, ya, ke kas negara. Demikian, bahwa gaji besar belum tentu orang tidak korup, ya, karena korupsi itu terkait dengan integritas pribadi, rakus, ya, greed, dan yang paling penting sebenarnya adalah orang-orang yang korupsi itu mereka tidak cinta kepada tanah air kita. Yang mereka pikirkan adalah diri mereka sendiri, tidak peduli bagaimana rakyat, ya, miskin, bagaimana rakyat harus menanggung beban, ya, akibat perilaku korupsi yang dilakukan oleh para koruptor. Demikian, salam anti korupsi.